Mampus. AFC akhirnya bikin keputusan keras ini untuk Presiden AFF usai curangi Indonesia dan banyak menuai kontroversi. Belum juga pulih. Pelatih PSS Sleman tiba-tiba beri kabar buruk soal Hoki Caraka yang cedera usai bela timnas Indonesia di Piala AFF. Pernyataan tegas mantan pemain timnas Indonesia soal kegagalan Shin Tae-yong dan timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. Begini katanya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Publik auto sumringah. Presiden AFC di luar dugaan bantu timnas Indonesia usai banyak dicurangi AFF di Asia Tenggara. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) Salman bin Ebrahim Al Khalifa mengungkapkan bahwa dirinya telah menyiapkan calon pengganti untuk posisi Presiden Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF), Keith Samit. Pernyataan tersebut datang setelah adanya kritikan tajam terhadap kinerja Samit dalam memimpin AFF yang menurut Sheikh Salman selalu menunjukkan hasil yang buruk dalam pengembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Salman bin Ebrahim Al Khalifa yang telah memimpin AFC sejak 2013 menyatakan bahwa Federasi Sepak Bola Asia Tenggara telah mengalami stagnasi di bawah kepemimpinan Samit. Sepak bola di Asia Tenggara memiliki potensi yang sangat besar, namun sayangnya selama masa kepemimpinan Keith Samit, banyak kesempatan berharga yang terbuang sia-sia. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perubahan demi masa depan sepak bola di kawasan ini, ujar Al Khalifa. Kritik yang dilontarkan Al Khalifa terhadap Samit berfokus pada sejumlah aspek, mulai dari buruknya manajemen turnamen, hingga ketidakmampuan dalam memperkuat struktur liga-liga domestik di negara-negara Asia Tenggara. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kegagalan AFF dalam meningkatkan kualitas kompetisi di tingkat tim nasional. Meskipun turnamen AFF Cup tetap diminati, banyak yang menilai bahwa kualitasnya tidak berkembang seiring berjalannya waktu. Selain itu, Sheikh Salman juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakmampuan Samit untuk memperluas kerjasama antar federasi sepak bola di Asia Tenggara, yang diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap pengembangan sepak bola profesional di kawasan tersebut. Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami tantangan yang ada, tetapi juga memiliki visi yang jelas untuk membawa sepak bola Asia Tenggara ke level yang lebih tinggi, tambah Sheikh Salman. Meskipun tidak mengungkapkan siapa nama calon yang dimaksud, Sheikh Salman menegaskan bahwa AFC telah bekerja sama dengan beberapa federasi negara untuk memilih sosok yang lebih berkompeten dalam mengelola sepak bola di Asia Tenggara. Kami sudah memiliki beberapa nama yang layak untuk menggantikan Samit. Kami akan memastikan bahwa siapapun yang terpilih memiliki visi yang kuat dan kemampuan untuk memajukan sepak bola di kawasan ini, ungkapnya. Kasian dengarnya. Pelatih PSS Sleman langsung beberkan hal ini soal kondisi Hoki Caraka yang cedera usai melawan Filipina di Piala AFF. PSS Sleman mendapatkan kabar buruk sebelum menjamu Madura United FC pada pekan ke-17 Liga 1 2024-2025. Pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Surakarta pada hari Jumat, 27 Desember 2024. Malam ini dipastikan akan tanpa kehadiran Hoki Caraka. Pemain kelahiran Ponjong Gunung Kidul ini terpaksa absen membela PSS Sleman malam ini. Pemain 20 tahun absen karena belum pulih 100% dari cedera yang didapatkan pasca dilanggar pemain Filipina di ajang ASEAN Cup 2024, Sabtu 21 Desember 2024, silam di Stadion Manahan, Surakarta. Hoki Caraka mengalami cedera di bagian pipi usai mendapatkan sikutan dari pemain Filipina. Keputusan pelatih kepala PSS Sleman, Mazzola Junior, tidak membawa striker timnas Indonesia pada pertandingan malam ini. Setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter tim PSS, Dr. Lutfi Afifuddin. Pria berpotongan cepak tersebut menjelaskan bahwa kondisi pemain 20 tahun tersebut masih butuh penanganan medis lebih lanjut.
"Hoki kami agendakan untuk istirahat dulu di pertandingan kontra Madura," ujar tegasnya sebelum briefing tim bertolak ke Surakarta. Hoki Caraka masih harus mengalami perawatan dari cedera. Pemain 20 tahun tersebut masih belum mengalami membaik dari cedera pipinya. Selain itu, demamnya baru saja pulih sehari sebelum pertandingan. "Dia kami istirahatkan karena berkaitan dengan cedera kemarin di timnas," ujarnya. "Demamnya baru pulih total semalam. 2 hari kemarin dia coba latihan dengan kondisi kurang fit, namun ternyata masih belum membaik," sambungnya. Lebih lanjut, Dr. Lutfi membeberkan kondisi terkini yang memaksa striker muda Laskar Sembada tersebut harus absen pada pertandingan terakhir putaran pertama BRI Liga 1 2024-55. Hoki Caraka mendapatkan 2 jahitan di bagian bibir. Selain itu, ada luka di dalam mulut yang berkembang menjadi sariawan. Secara umum, kondisi pemain timnas Indonesia tersebut baik-baik saja. Namun, pihaknya mengkonfirmasi bahwa pemain asal Gunung Kidul tersebut harus istirahat lebih lama. "Memang didapat 2 jahitan di atas bibir kanan," ujar Dr. Lutfi Afifuddin, "serta ada luka di dalam mulut yang berkembang menjadi sariawan. Kemungkinan ada infeksi akibat luka tersebut. Secara umum, kondisi Hoki baik, hanya butuh istirahat lebih lama," tegasnya mengakhiri keterangan. Ikut buka suara. Mantan pemain Shin Tae-yong ikut komentari soal timnas Indonesia yang gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Mantan kapten timnas Indonesia, Evan Dimas, angkat bicara soal desakan Shin Tae-yong dicopot dari jabatan pelatih skuad Garuda oleh segelintir netizen di media sosial, efek hasil buruk di Piala AFF 2024. Pemain yang kini merumput bersama Persik Kediri ini mengatakan, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Evan Dimas pun memberi pandangan yang lebih luas kepada para pengkritik Shin Tae-yong. Ia memberi fakta para pemain timnas Indonesia, khususnya yang bermain di Piala AFF 2024 masih kesulitan mendapatkan menit tampil. Jangan terburu-buru mengevaluasi pelatih timnas Indonesia. Coba lihat dulu bagaimana kesempatan bermain pemain kita di ranah liga, kata Evan Dimas di stories Instagramnya @evandimas. Evan Dimas tidak asal bicara. Kiper andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Cahya Supriyadi, belum bisa bersaing di kasta teratas Liga Indonesia, Liga 1. Alhasil, Cahya Supriyadi saat ini hanya berkarir bersama klub Liga 2, Bekasi City. Sementara kiper kedua timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang 3 kali dibobol Laos, Dava Fasya, musim ini sama sekali belum mendapatkan menit tampil bersama sang klub, Borneo FC. Kadek Arel yang menjadi satu dari 3 bek tengah andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 juga baru 4 kali merumput bersama Bali United di Liga 1 2024 sampai 2025. Dari sini, Evan Dimas meninggalkan pesan bahwa Piala AFF 2024 tidak bisa dijadikan satu-satunya ajang untuk menghakimi Shin Tae-yong. Biar bagaimanapun, Shin Tae-yong pelan-pelan telah mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia dan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Berkat tangan dingin Shin Tae-yong, timnas Indonesia juga masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026.